Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, calon guru penggerak. Saya Mardiawan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sosok Ki Hajar Dewantara tidak bisa kita lepaskan dari perjalanan panjang pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, agar mampu memuliakan diri dan orang lain serta menjadi mandiri. Dalam hal ini, pendidikan harus dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik secara budi maupun pekerti, yang mencakup aspek cipta atau pikiran, rasa, perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tenaga. Seorang pendidik idealnya memegang teguh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan keteladanan, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberikan kekuatan dan terus berkarya, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengakarkan pendidikan pada budaya lokal. Peserta didik harus memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri, karena ini dapat meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan terhadap nilai-nilai kebudayaan lokal. Misalnya, tata krama, sopan santun, dan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya terbatas mentransfer materi pelajaran saja. Pada awalnya, saya menganggap bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi sesuai tuntunan kurikulum akan lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal, tugas, dan nilai-nilai harian saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah saya anggap berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya, akhirnya saya pun hanya minta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran.
Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berekspresi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan segala keunikannya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, dengan cara menerapkan berbagai metode, model, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.